Coba deh bercermin. Yup, tatap matamu. Lihat lipatan jaringan kecil di sudut dalam kedua matamu. Jangan kaget ya, itu sebenarnya kelopak mata ketiga atau membran untuk mengedip. Kamu bisa melihatnya misalnya di ular atau kadal. Kelopak mata ketiga digunakan untuk tujuan yang sama dengan dua lainnya, meski belum diketahui dengan jelas apa yang ada di manusia pernah berkembang sepenuhnya. Selaput ini tidak setebal kedua kelopak mata kita dan bisa membasahi mata tanpa menghalangi pandangan. Saat ini, yang kita punya cuma lipatan kecil di sudut mata dan kemungkinan besar di masa depan semua akan hilang total. Selain itu, kita mungkin akhirnya berhenti bangun dengan belek menyebalkan yang menumpuk di mata kita semalaman. Selagi kamu masih bercermin, lihatlah ke bawah, kurang bawah, dikit lagi. Nah, ini jari kakimu, silakan sapa dan langsung pamit. Ilmuwan meyakini di masa depan yang jauh, kita akan kehilangan jari-jari kaki sepenuhnya. Primata purba butuh jari kaki untuk memanjat pohon dengan efisien. Mereka memakai kedua tangan dan kaki untuk menggenggam dahan pohon. Kamu bisa melihatnya sekarang di sebagian besar monyet dan kera. Mereka punya jari kaki yang lebih panjang dan lebih fleksibel dengan kaki lebih lentur yang memungkinkan mereka bergelantungan di dahan. Mobilitas kaki mereka juga memungkinkan mereka mengambil benda dari tanah kalau perlu. Bagi manusia, mengangkat pulpen yang jatuh ke lantai dengan jari kaki saja sudah merepotkan, tapi bagi kerabat primata kita, itu mudah. Manusia berevolusi ke arah berbeda. Kita mulai berjalan tegak dan turun dari pohon sehingga membentuk kaki yang kaku dan jari kaki yang lebih pendek. Di zaman sekarang, kita masih memakai jari kaki untuk keseimbangan saat berguling dari ujung tumit ke ujung jari, tapi keseimbangan kita sekarang jauh lebih terpusat. Awalnya, keseimbangan bergerak ke arah kaki bagian dalam yang membuat jari kelingking kita menjadi sangat kecil, sementara jempol kaki, ya, sangat besar. Namun saat keseimbangan bergerak menjauh dari jari kaki sepenuhnya, jari kaki kita mungkin menyatu di masa depan. Nah, berbaliklah dan lihatlah bagian belakang badanmu. Kalau pernah jatuh dari papan meluncur atau terpeleset di permukaan es, kamu pasti ingat betapa sakit tulang ekormu pas terbentur permukaan keras. Tapi kita beruntung, ilmuwan memperkirakan tulang ekor akan segera hilang dalam berjalannya evolusi. Tulang ekor adalah fitur yang juga ditinggalkan nenek moyang primata kita. Sekali lagi, mereka butuh ekor agar mobilitasnya lebih baik di antara cabang-cabang pohon, menggunakannya untuk melemparkan diri dari pohon ke pohon. Entah kapan manusia kehilangan ekornya dan tidak pernah kembali, tapi fakta adalah fakta. Satu-satunya hal yang kita punya sebagai pengingat hari-hari melompat di pohon itu adalah tulang tidak berguna di ujung bawah punggung kita. Oke, kembali ke wajahmu lagi. Buka mulutmu dan bilang, "Ah." Kalau kamu tidak punya gigi bungsu, kamu bisa membanggakan diri sebagai produk evolusi hebat. Gigi adalah satu-satunya bagian tubuh manusia yang tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jadi kalau kamu kehilangan semua gigi di masa gelap tanpa dokter gigi, satu-satunya pilihan yang kamu punya adalah makan makanan cair. Bosan banget ya? Ilmuwan meyakini alam memberi kita gigi bungsu sebagai pengganti gigi tua dan usang yang kita punya sejak kecil. Itu sebabnya gigi ini tumbuh sangat terlambat dalam hidup kita. Kini dengan kemajuan dalam kedokteran gigi, kita cenderung menjaga semua atau sebagian besar gigi tetap utuh sampai usia yang sangat tua. Dan meski kehilangan beberapa gigi, kita selalu bisa menggantinya dengan yang baru. Jadi, gigi bungsu kita kehilangan fungsinya, dan gigi itu sepertinya paham soal ini, karena makin banyak orang tidak harus melalui cobaan tumbuh gigi saat sudah dewasa. Bicara soal gigi, rahang kita berubah selama 10.000 tahun terakhir dan diprediksi akan berubah lebih cepat lagi. Bahkan, ini perubahan tercepat dari semua bagian tubuh kita. Di masa lalu, saat manusia bertahan hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan, mereka butuh rahang besar dan kuat, serta gigi lebih besar untuk mengunyah daging mentah dan tanaman. Saat mereka mulai memasak, lalu bertani,
makanan menjadi lebih empuk, sehingga rahang mereka mengecil untuk menyesuaikan kebutuhan. Seiring berjalannya waktu, rahang kita makin menyusut dan kemungkinan akan terus menyusut di masa depan. Dengan banyaknya makanan olahan yang tidak perlu banyak dikunyah, manusia di masa depan mungkin akan punya fitur wajah yang lebih halus dengan garis rahang yang tipis dan tulang pipi yang halus. Beberapa bagian tubuh takkan hilang, tapi malah muncul kembali. 100 tahun lalu, fabela, tulang kecil di belakang lutut, hanya ada di sekitar 11% orang, dan para ilmuwan mengira itu akan segera hilang sepenuhnya. Tapi melawan segala rintangan, tulang kecil pemberani ini berhasil mengalahkan 39% manusia modern. Belum diketahui kenapa fabela kembali, tapi pendapat paling populer adalah kita tumbuh lebih tinggi dan lebih berat daripada nenek moyang kita. Itu bisa dibilang benar karena pola makan kita lebih baik dan bergizi. Kita belajar hidup lebih lama dan tumbuh lebih tinggi. Kini, kita mungkin berada di puncak evolusi. Dan fabela mungkin muncul di tubuh kita untuk memberikan permukaan yang halus bagi tendon di belakang lutut untuk bergerak, mengurangi gesekan, dan menurunkan kemungkinan kerusakan karena aus. Bicara soal jadi lebih besar, mari kembali ke cermin tadi ya. Kencangkan ototmu. Wah, keren juga bisepmu. Tapi sayangnya, tidak sekeren bisep nenek moyangmu. Evolusi tidak selalu baik untuk kita. Itu cuma serangkaian fitur yang beradaptasi dengan baik. Dan itulah yang terjadi pada otot kita. Otot kita tumbuh lebih kecil dan lebih lemah seiring waktu, terutama di tubuh bagian atas. Pada zaman kuno, manusia membutuhkan otot besar dan kuat untuk melakukan banyak pekerjaan. Mulai dari berburu dan mengumpulkan hasil tangkapan, hingga membuat alat dan membangun tempat berlindung. Kemudian, kehidupan tidak makin mudah, malah sebaliknya. Membajak sawah dan membangun struktur kompleks membutuhkan banyak kekuatan dan ketahanan fisik. Namun, seiring kemajuan teknologi yang berkembang pesat, kemampuan fisik digantikan oleh kekuatan otak. Dan mesin melakukan banyak pekerjaan untuk kita, sebagian besar bahkan lebih baik dari kita. Kita beralih ke gaya hidup yang tidak banyak bergerak, menghabiskan lebih banyak waktu di depan komputer. Otot kita makin mengecil karena kita tidak terlalu membutuhkannya lagi. Kemungkinan besar, kita akan menjadi jauh lebih ramping dan lebih sulit meningkatkan massa otot. Otak kita sangat menarik karena berubah dengan pola aneh. Nenek moyang kita di masa lalu awalnya punya otak agak kecil, tapi kerabat dekat manusia, Neanderthal, punya otak lebih besar dibanding rata-rata yang dimiliki manusia modern. Dalam perjalanan evolusi, otak manusia tumbuh lebih besar. Tapi beberapa abad terakhir, otak mulai menyusut dan tidak ada yang tahu persis penyebabnya. Beberapa ahli mengatakan itu mungkin berkaitan dengan perubahan gaya hidup dan hubungan sosial kita. Manusia purba, terutama para pemburu peramu, harus mengingat tiap tumbuhan dan hewan yang mereka lihat, sifat-sifatnya, dan cara menggunakan beragam alat. Mereka lebih generalis, harus mempelajari semua yang diketahui orang tua mereka dan mencari tahu lebih banyak sendiri. Manusia modern lebih terspesialisasi dalam bidang tertentu, mendalami beberapa subjek sambil mengandalkan rekan-rekan mereka untuk sisanya. Manusia purba bekerja dalam kelompok yang tiap orang berpotensi menggantikan orang lain. Sementara kita berkumpul dalam tim di mana tiap anggota punya tugas khusus dan tidak tergantikan. Namun, ukuran otak tampaknya tidak terlalu penting. Karena orca dan gajah misalnya punya otak lebih besar daripada kita, tapi tidak membuat mereka lebih cerdas. Jika kita menjelajah lebih jauh, yang berarti ribuan tahun dari hari ini, kita bahkan mungkin mengembangkan sejumlah fitur yang sulit dipercaya. Beberapa mengatakan, jika naiknya permukaan air laut terus berlanjut, manusia mungkin akan beradaptasi untuk hidup di air.
kita mungkin berevolusi punya tangan dan kaki berselaput untuk berenang lebih baik dan mengembangkan insang agar bisa bernapas di bawah air. Kalau kita pindah ke planet lain, mau tidak mau harus beradaptasi dengan kondisi di sana. Mars misalnya, punya gravitasi lebih rendah dan iklim yang jauh lebih dingin. Ini mungkin membuat manusia lebih tinggi dan lebih ringan, tapi juga menumbuhkan lebih banyak rambut tubuh agar tetap hangat. Planet dengan gravitasi lebih kuat dan suhu lebih tinggi, sebaliknya akan mengubah manusia menjadi kekar, kukuh, dan kemungkinan tidak berbulu. Kemungkinannya tidak terbatas. Hei, mungkin karena media sosial, kita akan berubah menjadi gumpalan kecil dengan mata besar dan jempol. Jauh lebih baik untuk chattingan kan? Amit-amit. Apa sih sebutan dari orang yang bisa nulis bagus dengan kedua tangannya? Emang kita bisa nempelin lidah ke hidung ya? Tapi buat apa sih? Coba deh amati lebih dekat lagi. Kali aja kamu punya superpower beneran kan? Sekitar sepertiga populasi manusia bisa mengangkat salah satu alisnya. Gestur ini cocok banget kamu pakai saat lagi ngeledek sambil ngejoke lawan bicaramu. Tapi kemampuan mengangkat alis secara bergantian terbilang cukup langka. Kalau kamu nggak termasuk orang unik ini, berarti kamu belum bisa mengontrol dan menggerakkan otot dengan tepat. Tapi kamu bisa mengasahnya kok. Coba deh berdiri di depan cermin, tahan salah satu alis dengan tangan, dan angkat alis satunya. Kemudian ganti sisi dengan alis yang sebelahnya. Dengan begini, kamu akan bisa menggerakkan alismu secara bergantian. Setelah duduk di lantai, apa kamu bisa langsung bangkit tanpa bantuan tangan dan lutut? Tantangan simpel ini dinamakan tes bangkit dari duduk. Dari namanya udah bisa ketebak kan tantangannya bakal kayak apa? Meskipun para ahli nggak begitu yakin kalau tes ini bisa menggambarkan kondisi kesehatan kita, kamu masih bisa ngetes kekuatan otot dan jantungmu dengan latihan kok. Kalau kamu nggak bisa bangkit tanpa bantuan tangan dan lutut, kemungkinan besar kamu perlu nge-gym tuh. Oke, kita lanjut ya. Rentangkan tanganmu, kemudian taruh cincin di lipatan siku. Kalau sudah, putar telapak tanganmu. Kalau cincinnya nggak jatuh, berarti kamu termasuk langka. Konon, cuma 2% orang yang punya kemampuan ini, tapi angkanya memang masih diperdebatkan. Kalau kamu bisa menjilat sikumu atau nempelin jempol ke lengan bawah, tandanya kamu termasuk orang istimewa. Widih! Sebagian orang juga bertubuh super fleksibel. Kondisi seperti ini biasa disebut hipermobilitas. Manusia langka dengan kondisi ini bisa menggerakkan tubuhnya mirip ular. Misalnya dengan menaruh kepala di antara kedua kaki, kayang, atau mencoba berbagai split. Tapi dalam beberapa kasus, hipermobilitas bisa meningkatkan sensitivitas penyandangnya karena mereka punya medula yang lebih besar. Bagian otak ini bertanggung jawab untuk memproses emosi. 90% manusia termasuk kinan dan cuma 10% sisanya termasuk kidal. Iya, total presentasenya emang udah 100 kok. Tapi segelintir orang juga nggak bertangan dominan, sebab mereka jago menggunakan kedua tangannya saat menulis, menggambar, dan melakukan aktivitas lain. Jumlah orang ambidextrous sejak lahir cuma 1% dari seluruh populasi manusia, atau sekitar 70 juta orang. Kamu termasuk salah satunya nggak nih? Coba deh cek dulu. Tulis kalimat yang sama dengan kedua tanganmu, atau gambar bentuk lingkaran dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Kalau hasilnya sama-sama bagus, berarti kamu unik. Latihan ini juga sangat efektif untuk menyeimbangkan belahan otakmu loh, meski kamu bukan ambidextrous. Nulis kebalik juga bisa membangunkan neuron. Woi, bangun woi. Leonardo da Vinci biasa menuangkan isi pikirannya ke dalam jurnal dengan menulisnya secara terbalik. Meski kita nggak tahu pasti alasan dibalik tulisan kebaliknya. Sebagian orang bilang dia cuma nggak mau repot-repot kotor aja sih saat lagi nulis dengan tangan kirinya. Tapi kebanyakan orang akan kesulitan saat harus nulis kebalik.
Umumnya kita sangat mengandalkan perakiraan cuaca dan memakai baju hangat saat cuaca dingin, biar tubuh kita nggak masuk angin. Tapi ada juga loh orang beruntung yang bisa menjaga tubuh mereka tetap hangat meski cuacanya super dingin. Para pemberani ini bisa bersantui di luar ruangan cuma dengan celana renang dan tubuhnya nggak akan kedinginan. Mereka juga bisa nyeker di atas salju, berenang di sungai beku, atau nyemplung ke lubang es. Keunikan ini biasanya nggak didapat secara alami, tapi mereka perlu ngelatih tubuhnya selama bertahun-tahun hingga terbiasa dengan suhu ekstrim. Pastinya tujuan mereka nggak melulu supaya kelihatan keren dong, atau malah ngerasa paling keren, tapi karena ingin mendapatkan manfaat kesehatan, misalnya untuk memperlancar sirkulasi darah, meningkatkan konsentrasi, dan bikin tubuh mereka lebih sehat. Kamu mau nyoba berdiri di atas salju? Emang bisa kuat sampai berapa lama sih? Pasti cuma sebentar. Regangkan telapak tanganmu ke depan. Kontraksikan semua jemari kecuali jempol. Kalau udah, satuin jari telunjuk dengan jari tengah serta jari manis dengan jari kelingking, kemudian rentangkan tengahnya. Bisa nggak? Kalau bisa, berarti kamu sangat berbakat di bidang seni. Saraf di telapak tanganmu berkembang sempurna. Kamu bisa geli nggak sih saat menggelitiki dirimu sendiri? Biasanya sih nggak, kecuali kalau ada orang lain yang menggelitiki tubuhmu. Iya kan? Jadi, otak kecilmu bisa mengamati gerakan, sehingga bisa memprediksi sensasi yang ditimbulkan oleh gerakanmu sendiri. Kemudian, sinyal akan terkirim ke bagian saraf lain untuk membatalkan sensasi ini. Tapi memang ada sih segelintir orang yang bisa geli saat menggelitiki tubuhnya sendiri. Kalau kamu nggak termasuk orang seperti ini, coba deh sentuh tekstur yang masih asing di otakmu, atau gunakan pemijat kulit kepala untuk membantu merangsang saraf dan bikin rileks. Ambil kertas dan pulpen untuk nulis, kemudian cari duduk, luruskan salah satu kaki, lalu putar searah jarum jam. Tulis angka 6 di atas kertas atau di udara sambil tetap memutar kakimu. Aktivitas kayak gini sangat sulit dilakukan karena belahan otak kirimu nggak bisa mengatur dua putaran yang berlawanan secara bersamaan. Makanya, otak malah mencoba bikin semua gerakannya searah, dan cuma segelintir orang yang bisa mengontrolnya sejak percobaan pertama. Coba juga tulis angka lain dan lihat sendiri hasilnya ya. Kalau angka 0, kayaknya lebih gampang deh. Cek fungsi sistem vestibularmu dengan trik sederhana ini. Berdiri dengan satu kaki, lalu pejamkan mata. Kebanyakan orang akan kehilangan keseimbangan minimal di percobaan pertamanya. Sistem vestibular kita terdiri dari banyak organ dan terdapat di seluruh tubuh. Dengan adanya sistem ini, tubuh kita bisa tetap seimbang dalam berbagai posisi. Bagian-bagiannya mencakup telinga dalam dan mata kita. Karena itulah, kita akan lebih gampang menjaga keseimbangan dalam kondisi hening dan mata terbuka. Tiap hari, kita menggunakan lidah untuk mendeteksi berbagai rasa dan berkomunikasi lisan. Tapi bagian tubuh ini juga bisa melakukan sejumlah trik. Sekitar 10% manusia bisa nempelin ujung lidah ke hidung mereka. Gelar lidah terpanjang di dunia saat ini dimiliki oleh Nick Stolberg dari Amerika Serikat, yang punya lidah sepanjang 10,1 cm menurut rekor dunia Guinness. Ada juga pesaing lain yang namanya termuat dalam Indian Book of Records dengan lidah sepanjang 27 cm. Wow, kalau makan es krim, dia pasti cepat habis tuh. Tapi rata-rata panjang lidah pria dewasa cuma sekitar 8,5 cm dan lidah wanita sekitar 7,9 cm. Jadi ini nih yang bikin kebanyakan orang kesulitan saat melakukan trik hidung tadi. Ngikat tangkai ceri emang udah jadi tantangan populer di kala pesta, tapi cuma sebagian orang yang bisa melakukannya dengan baik dan benar. Al Graniecki memecahkan rekor dunia Guinness pada bulan Juni 2014 setelah bikin 14 ikatan tangkai ceri cuma dalam waktu 1 menit dengan lidahnya. Wow, kalau kamu mau nyoba ngalahin rekornya, kamu perlu latihan ekstra keras dan pilih tangkai yang lebih panjang ya, sekitar 3,81 cm. Kalau mau nyari tahu tutorialnya, tanya ke Mbah Google aja. Sekarang coba deh berdiri di depan cermin, buka mulut, lalu lipat lidahmu ke atas sampai membentuk huruf U. Sekitar 65-81% manusia sudah jadi pelipat lidah sejak lahir, dan mayoritasnya adalah wanita. Sejumlah orang juga meyakini kemampuan ini bersifat genetik, tapi menurut penelitian terbaru, kita semua bisa mengasahnya dengan latihan kok. Kehari Mudra
adalah istilah dalam yoga yang artinya melipat ujung lidah ke belakang sampai ke dalam mulut. Idealnya, gerakan ini harus bisa mencapai langit-langit lunak hingga nempel ke pangkal rongga hidung. Asana ini bisa merefresh pikiran dan tubuh, serta mengatasi rasa haus, lapar, dan cemas. Ada juga yang bilang, Kehari Mudra bikin mimpi kita terlihat lebih jelas kalau tiap malam sebelum tidur kita terbiasa melakukannya. Tapi kebanyakan pemula menghabiskan waktu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun agar lidahnya bisa nempel di rongga hidung. Kalau waktumu lebih cepat dari itu, berarti kamu hebat. Nah, kamu bisa menggerakkan daun telingamu sendiri nggak nih? Kalau bisa, keren sih. Cuma ada sekitar 22% manusia yang bisa menggerakkan satu telinga mereka, sedangkan 18% lainnya bisa menggerakkan keduanya. Dulu, nenek moyang kita juga terbiasa menggerakkan telinga. Bahkan menurut para ilmuwan, mereka bisa melakukan berbagai gerakan. Jaringan otot yang bertugas menggoyangkan telinga dinamakan aurikular. Dan kebanyakan manusia zaman now sudah nggak memerlukan jaringan ini lagi. Sebagian orang mengklaim setiap individu sebetulnya bisa menggerakkan telinga dengan latihan panjang. Tapi sayangnya, kita masih belum terbiasa menggerakkan telinga ke arah sumber suara layaknya anjing dan kucing. Dalam proses mengingat, kamu nggak akan mungkin cuma ingat satu memori aja. Saat kamu lagi nginget-nginget detail kaos yang dipakai temenmu 2 minggu yang lalu, sejumlah detail lain juga pasti ikut keinget. Misalnya, detail tempat spesifiknya atau topik yang kalian omongin pada saat itu. Bagian otak yang bertugas nyimpan memori bernama hipokampus. Dan di bagian ini, memori kita biasanya terakumulasi termasuk berbagai detail kecil. Rata-rata kuncup pengecap bisa tahan sampai 10 hari, dan di dalamnya terdapat sel sensorik lidah. Kuncup yang berada di dekat permukaan lidah biasanya berumur pendek, makanya kita nggak perlu nunggu lama untuk icip makanan lagi setelah lidah kita kepanasan. Menurut salah satu teori, deja vu dihasilkan oleh pemrosesan otak yang sedikit nge-lag. Para saintis mengemukakan hal ini bisa dipicu oleh otak yang agak nge-lag sepersekian detik saat mentransfer informasi ke bagian-bagiannya. Dengan kata lain, otak kita memperoleh informasi yang sama sebanyak 2 kali, lalu memprosesnya sebagai pengalaman yang pernah terjadi. Cuma 30% manusia yang bisa bikin lubang hidungnya besar saat sedang tarik nafas, dan cuma sepertiganya yang bisa nekuk jempol ke belakang. Sebagian orang bisa menghasilkan bunyi denging di kepalanya dengan meregangkan telinga atau rahang. Di dalam telinga terdapat otot kecil yang bisa meredam suara keras, misalnya saat kita sedang mengunyah makanan. Tapi ada sebagian orang yang bisa merelaksasikan otot ini sehingga menghasilkan bunyi gemuruh. Sensitivitas ujung jemari kita masih kalah ratusan kali lipat dari bibir. Setiap hari kita menghirup banyak kotoran, termasuk 700.000 serpihan kulit kita sendiri. Sentakan yang tiba-tiba kita rasakan saat tidur dinamakan hypnic jerk. Sensasi seperti ini disebabkan oleh otot yang tiba-tiba bergerak saat fase tidur non-REM. Akibatnya, kita akan ngerasain seolah-olah mau jatuh. Salah satu teori mengklaim saat terlelap, otak memahami otot yang rileks sebagai tanda bahaya kalau kita beneran jatuh. Kemudian, otak akan mengirim sinyal menuju otot agar segera melindungimu, yaitu dengan bikin tubuhmu tersentak. Karena punya kemampuan unik sinestesia, sebagian orang bisa tahu rasanya musik atau mendengarkan warna. Tapi kemampuan ini cuma dimiliki oleh 1 dari 2.000 orang. Bagi sebagian orang, daun ketumbar berasa kayak sabun karena di dalamnya memang terkandung bahan pembuat sabun. Dan pemilik gen khusus yang bisa mendeteksinya cuma sebesar 4-14%. 18% manusia bisa menggerakkan kedua daun telinganya, sedangkan 22% lainnya cuma bisa menggerakkan salah satunya. Mereka memanfaatkan otot vestigia lemah yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Mirip-mirip kayak kucing ya. Lama-kelamaan memar akan berubah warna dan kita mengalami memar karena di bawah permukaan kulit terjadi pendarahan. Pembuluh darah di situ pecah, kemudian darahnya tertahan. Awalnya, memar ini berwarna merah karena darah di situ banyak mengandung oksigen. Tapi kemudian akan berubah menjadi ungu, hijau, kuning, atau abu-abu setelah kadar oksigennya berkurang. Keringat kita sebetulnya nggak ngeluarin bau loh. Bau ini disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Saat keringat keluar dari pori-pori tubuh, bakteri menguraikannya menjadi asam. Dan kebanyakan deodoran sebetulnya cuma ngusir bakteri dari kulit.
Orang jadul lebih sering bermimpi dalam warna hitam putih daripada orang zaman now karena dulu mereka cuma nonton TV hitam putih. Keju biru juga bisa mempengaruhi mimpi kita dan membuatnya semakin jelas. Cangkang telur kemungkinan bisa dipakai untuk numbuhin tulang manusia. Di dalamnya terkandung kalsium karbonat yang juga terdapat di tulang kita. Makanan di pesawat terasa lebih aneh daripada makanan darat karena saat kita naik pesawat, sensitivitas kuncup pengecap kita berkurang sampai 30% oleh udara kering dan tekanan kabin, apalagi kalau rasanya asin atau manis. Efisiensi hidung kita nggak selalu sama. Saat kita bernafas, salah satu lubang hidung bekerja lebih ekstra. Dan tiap beberapa jam sekali, prosesnya akan bergantian. Kita nggak akan bisa ngerasain makanan tanpa air liur. Kuncup pengecap punya kemoreseptor yang bisa mengenali berbagai rasa. Tapi di situ harus ada cairan supaya rasa tersebut berikatan dengan molekul. Dan kita baru bisa ngebedain rasanya setelah makanan itu dibasahi air liur. Otak kita nggak bisa ngerasain sakit. Di dalamnya memang ada pusat rasa sakit, tapi nggak ada reseptornya. Dan saat sakit kepala, kita bisa ngerasain nyut-nyutannya karena saraf, jaringan, dan pembuluh darah di sekitar otak. Satu helai rambut bisa menahan beban seberat 100 gram atau setara dengan 2 batang coklat. Kuku kaki tumbuh 4 kali lebih lambat dari kuku tangan karena tangan kita lebih sering digunakan. Saat difoto, matamu pernah kelihatan merah kan? Hal ini disebabkan oleh mata yang belum siap menerima gelombang cahaya flash yang tiba-tiba menyala. Pupil pun tetap besar dan pembuluh darah merah koroid kemudian memantulkan cahaya. Jaringan ini terdapat di belakang bola mata dan fungsinya melembabkan retina. Paru-paru kanan lebih besar daripada paru-paru kiri karena di dekatnya terdapat jantung. Bagian tubuh yang nggak bisa pulih sendiri hanyalah gigi. Menurut bobotnya, masseter menjadi otot yang paling kuat di tubuh kita. Saat bersinergi dengan otot rahang lain, otot ini bisa mengatupkan gigi geraham dengan kekuatan 90 kg dan gigi seri sekuat 24 kg. Bawang bombay menghasilkan zat kimia khusus yang mengiritasi. Zat ini bisa merangsang kelenjar di dalam mata untuk mengeluarkan air mata. Hidung bisa mengingat 50 ribuan aroma dan mendeteksi lebih dari 1 triliun bau. Kita semua punya aroma khas, kecuali kembar identik. Aroma ini juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Tapi sejumlah faktor seperti makanan, kebersihan, dan lingkungan juga ngaruh. Salju kurang bisa menghidrasi tubuh. Saat kita makan salju, tubuh perlu energi ekstra untuk mengubahnya menjadi air. Dan meski bisa menghidrasi, salju akan bikin suhu tubuh kita ngedrop, sehingga kurang baik dikonsumsi saat cuaca di luar terlampau dingin. Saat berdiri, kita membakar 100-200 kalori setiap jam. Sedangkan saat duduk, 60-130 kalori tergantung tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, dan usia kita. Saat brain freeze menyerang, kepala kita akan sakit oleh rangsangan dingin. Dengan begini, otak bisa menginstruksi kita agar lebih woles atau malah stop mengonsumsi makanan yang terlalu dingin. Fungsi utama bulu mata yaitu melindungi mata kita dari pasir, air, debu, dan kotoran di udara. Bulu mata kita bisa ngerasain saat benda asing seperti serangga terlalu dekat dengan mata kita, lalu menghasilkan refleks kedip. Kita juga perlu berkedip untuk mengeluarkan partikel dan debu halus yang tertahan di punktum lakrimal alias saluran kecil di sudut kelopak mata. Dari saluran inilah air mata dikeluarkan. Alis mencegah keringat netes langsung ke dalam mata. Kulit dan bentuk tulang alis saling bersinergi agar bisa mengarahkan keringat kita ke samping wajah. Meski nggak termasuk organisme tercepat, terkuat, dan terbesar, manusia masih jadi jawaranya lari jarak jauh. Kaki kita panjang dan tubuh kita menghasilkan keringat untuk menurunkan suhunya. Malahan, nenek moyang kita terbiasa lari sampai berjam-jam untuk berburu hewan, hingga akhirnya hewan buruan kecil makin kelelahan. Kita punya 5 indera utama yang mencakup indera pengecap, peraba, penglihat, pendengar, dan pembau. Tapi selain itu, masih ada banyak lagi. Dengan propriosepsi, kita bisa tahu postur tubuh dan posisinya meski kita nggak ngelihat secara langsung. Misalnya, saat menekuk lengan ke belakang, kita pun akan tahu posisinya ada di punggung. Kalau gurita sih nggak punya kemampuan seperti ini, karena hewan ini cuma akan tahu posisi lengannya setelah melihatnya secara langsung.
Dengan termosepsi, kita bisa merasakan suhu, dan dengan ekuilibriosepsi, kita bisa mendeteksi keseimbangan. Ada juga nosisepsi, yaitu kemampuan ngerasain sakit. Kronosepsi, kemampuan mendeteksi waktu, bahkan di kalangan hewan, ada elektroresepsi dan magnetoresepsi, tapi kita nggak punya kemampuan serupa. Kuncup pengecap nggak bisa diamati dengan mata telanjang. Tonjolan kecil ini dinamakan papila lidah. Dan jenisnya ada 4, yaitu papila circumvallata, foliata, fungiformis, dan filiformis. Papila tersebut diselubungi kuncup pengecap, kecuali papila filiformis karena fungsinya sebagai indera peraba di dalam lidah. Kekuatan jari kelingking 50% dari total jari tangan. Hati sangat penting bagi tubuh kita karena menjalankan 500 fungsi dan 10%-nya terdiri dari lemak. Organ ini juga bisa beregenerasi. Kalori yang terbakar saat kita mandi air hangat setara dengan jalan kaki setengah jam. Umumnya, kita perlu waktu sampai 7 menit agar bisa tertidur. Tapi durasi ini akan semakin cepat kalau sebelumnya kita makan lezat dalam jumlah banyak. Ukuran jantung kita rata-rata sebesar kepalan tangan. Organ super ini berdetak sebanyak 115.000 kali dan memompa sekitar 7.570 liter darah dalam sehari. Meski beda jauh dari manusia purba yang hidup sekitar 6 juta tahun silam, manusia modern tetap aja nggak sempurna. Di dalam tubuh kita ada banyak ketidaksempurnaan. Misalnya saja mata kita yang juga dilengkapi dengan titik buta kecil. Titik seukuran kepala peniti ini terletak di area yang dilalui saraf optik di permukaan retina, tepatnya di belakang mata. Saraf optik menghubungkan mata dengan otak dan bertugas membawa citra visual yang akan diproses oleh otak. Dengan cara ini, kita akan bisa melihat, tapi di area saraf yang menuju otak nggak ada fotoreseptor. Reseptor ini mendeteksi cahaya agar kita bisa melihat objek. Tanpanya, mata kita nggak akan bisa mengirim sinyal ke otak untuk mendeteksi objek yang terlihat. Nah, karena di area tersebut nggak ada fotoreseptor, kedua mata kita punya titik buta kecil. Kalau nggak ada titik butanya, mata kita kemungkinan akan mirip kayak gurita. Kedengerannya kok aneh banget ya? Tapi mata hewan ini memang sangat mirip seperti mata manusia. Saraf optik gurita berada di belakang retina, jadi sarafnya tetap ada di mata dan nggak akan ada celah yang menimbulkan buta mata. Terus apa lagi ya? Banyak di antara kita suka ngeluh soal sakit punggung kan? Yang masih muda pun nggak mau ketinggalan. Bener kan? Ayo ngaku. Nah, dulu manusia purba berjalan dengan cara merangkak. Saat mereka menapakkan kaki dan tangannya di tanah, tulang belakang akan melengkung secara pas. Dan posisi organ dalamnya juga pas, sehingga punggung mereka nggak tertekan. Tapi kita berjalan dengan 2 kaki agar bisa lebih hemat energi. Proses pencarian makanan pun jadi lebih lelet, dan saat berjalan dengan 2 kaki, kita bisa memangkas energi sampai 25%. Tapi minusnya, tulang belakang kita harus bekerja ekstra. Saat kita berjalan tegak, tulang belakang harus jadi tiang penopang beban tubuh dan memberi celah untuk organ lain. Tapi kalau posisinya benar-benar lurus, kita juga akan kesulitan jalan. Lama-kelamaan, bentuk tulang punggung berubah jadi agak melengkung. Tetap aja sih, punggung bawah kita akan lebih tertekan. Masa iya sih kita harus jalan dengan merangkak cuma untuk ngilangin sakit punggung ini? Gak usah lah ya. Kaki manusia punya banyak ruas tulang, dan dulu manusia purba sangat membutuhkannya untuk mencengkram dahan pohon. Meski manusia di zaman now nggak terlalu sering manjat-manjat pohon, tulang ini masih ada. Akibatnya, kita jadi lebih rentan cedera, dan nyut-nyutannya bisa kerasa. Jari kakimu yang sering kesandung itu juga sama aja kan? Kalau tubuh kita super duper sempurna, kaki kita mungkin akan kelihatan kayak kaki burung unta. Ruas tulangnya jauh lebih sedikit, dan bagian yang menyerupai lutut kebalik itu sebetulnya sendi pergelangan kaki. Karena adanya sendi ini, kaki burung unta jarang cedera. Dan plusnya lagi, larinya bisa lebih ngebut. Kalau kaki manusia dirancang kayak gini, Olimpiade lari pasti bakal meriah banget tuh. Jadi pengen nonton deh. Kamu pernah penasaran gak sih sama gigi manusia? Gigi kita ternyata juga jauh dari kata sempurna.
Malahan, banyak orang harus bolak-balik pergi ke dokter gigi untuk merawatnya. Padahal nggak ada organisme lain yang harus pergi ke dokter karena urusan gigi loh. Apalagi gigi kita nggak bisa tumbuh lagi. Jadi kalau udah lepas, nggak akan ada gantinya. Tapi kalau hiu lain lagi sih, sebab cadangan giginya banyak banget. Beberapa spesies hiu juga punya satu set gigi baru yang bisa tumbuh tiap 2 minggu. Gigi kanguru juga lebih baik dari gigi kita. Kalau gigi kita tercipta sangat sempurna, mungkin versinya akan mirip-mirip kayak gigi kanguru. Setelah rusak, gigi kanguru akan lepas, lalu gigi belakangnya segera pindah ke bagian depan. Masalah gigi kita nggak akan berhenti sampai di sini aja, karena mulut kita ternyata penuh sesak. Selama proses evolusi, otak manusia berkembang pesat, dan ukuran rahangnya harus lebih lebar dan pendek supaya celah di dalam tengkorak jadi lebih longgar. Tapi akibat dari perubahan ini, gigi bungsu kita harus nyempil di belakang. Dulu, gigi bungsu berguna untuk mengoyak makanan. Tapi setelah manusia bisa masak dan mengolah makanan, gigi ini nggak diperlukan lagi. Jadi singkatnya, kita bisa menyingkirkan. Dan mungkin suatu saat nanti, gigi ini akan hilang dengan sendirinya. Sekitar 25% manusia, mayoritasnya orang Eskimo, sudah nggak punya gigi bungsu ini lagi. Lutut kita juga ternyata nggak berfungsi sempurna loh. Sendi terkompleks di tubuh kita ini diapit oleh 2 tulang besar sehingga posisinya sangat rentan. Lutut cuma bisa bergerak maju mundur dan konstruksinya nggak begitu aman. Karena alasan ini pula, dalam olahraga sepak bola dan rugby diperlukan banyak aturan dan salah satunya nggak boleh menekel lutut lawan dari samping. Untuk menyesuaikan dengan kebiasaan olahraga di zaman modern, mekanisme lutut yang mirip engsel bisa diganti dengan bentuk bola dan rongga. Struktur ini juga terdapat pada bahu dan pinggul. Kamu bisa gerakin telingamu tanpa bantuan tangan nggak? Sebagian orang bisa menggerakkan telinganya seperti kucing dan anjing dengan memanfaatkan otot khusus yang disebut otot telinga luar. Tapi otot ini sudah nggak berfungsi lagi, kecuali untuk melancarkan trik menggerakkan telinga tanpa tangan. Ada juga bagian tubuh lain yang posisinya kurang pas, yaitu laring. Ujung tenggorokan dan kerongkongan kita saling menyatu, padahal keduanya termasuk dalam sistem organ yang berlainan. Celah ini memanjang dari hidung dan mulut menuju laring. Di situ, terdapat katup berbentuk daun yang akan menutup saluran pernafasan tiap kali kita menelan supaya makanan nggak ikut masuk ke tenggorokan. Tapi mekanismenya nggak selalu berjalan mulus. Ngomong sambil makan bisa bikin makanan yang kita kunyah ikut masuk ke saluran pernapasan. Dan efeknya bisa sangat menyakitkan. Laring paus ternyata lebih efisien dari laring kita. Letaknya ada di lubang sembur dan berjauhan dari mulut. Kalau manusia bisa mindahin laringnya ke hidung, saluran pernafasan dan pencernaan kita akan terpisah, resiko tersedak akan bisa diminimalisir. Tapi ada minusnya juga sih. Kalau posisi laringnya begini, kita nggak akan bisa ngomong. Masa iya kita harus berkomunikasi dengan ngeluarin suara mirip paus? Hal ini cuma akan terjadi kalau hidung kita bisa menghasilkan getaran. Contohnya kayak gini, kedengaran lebih merdu kan? Menurutmu gimana? Komen dong. Kamu suka iga nggak? Kalau aku sih suka banget. Tapi bukan iga itu yang akan kita bahas di sini. Sebagian orang punya tulang rusuk ke-13, antara 1-3% manusia punya rusuk tambahan yang juga dinamakan rusuk serviks, dan fungsinya nggak ada sama sekali. Sebagian dari mereka punya 1 ruas tulang rusuk ini, tapi ada juga yang punya dua-duanya di sebelah kiri dan kanan. Kita nggak begitu memerlukan appendix, di dalamnya mungkin ada bakteri baik yang membantu mengatasi masalah perut. Tapi selain itu, nggak ada lagi fungsinya. Parahnya lagi, organ ini juga bisa gampang radang. Dulunya, appendix berfungsi untuk membantu manusia purba mencerna selulosa pada tumbuhan hijau. Saat itu, mereka lebih sering mengonsumsi tumbuhan, daging hewan juga masih jarang, jadi organ ini juga bisa dihilangkan. Oke, lanjut. Darah mengalir dari jantung ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh arteri. Tapi saat mengalir ke lengan dan kaki, darah kita cuma melalui 1 arteri besar. Arteri ini terletak di area bisep lengan dan paha depan. Punggung juga perlu darah, tapi di situ nggak ada arteri besar. Yang ada cuma arteri kecil bercabang yang menempel di sekitar tulang dan saraf. Struktur seperti ini sebetulnya kurang praktis dan bikin kita lebih rentan cedera. Makanya, lengan dan kaki kita sering mati rasa kan? Ini namanya tulang humerus. Di dekat siku, arteri kita terhubung ke saraf ulnaris.
Berkat saraf ini, kita bisa menggerakkan jari kelingking. Karena saraf ini juga, lengan kita akan mati rasa dan kesemutan saat humerusnya kepentok. Au! Untuk mencegah insiden ini, diperlukan satu arteri besar di belakang tubuh, tepatnya di dekat tulang belikat. Pembuluh tambahan ini akan memberi darah rute langsung, lengan dan kaki kita juga nggak perlu mati rasa lagi kalau kepentok benda keras. Oke, satu lagi nih. Meski nggak berekor, kita masih punya tulang ekor. Tulang ini sangat berguna bagi manusia purba. Mereka menggunakannya untuk menyeimbangkan tubuh saat melompat di atas pohon. Karena lebih sering berjalan di atas tanah, kita nggak memerlukan tulang ini. Lagi pula, tulang ekor alias koksis ini gampang patah. Desanya juga nggak begitu wah. Bahkan menurut para peneliti, tulang ini bisa diangkat untuk mengatasi masalah postur. Kalau kamu nggak mau bersin di momen yang kurang pas, pencet pangkal hidungmu dengan jari. Dengan begini, otakmu akan menerima sinyal alarm yang akan menghentikan semua proses lain, termasuk refleks bersin. Oh iya, bersin terlama juga tercatat pada tahun 1981. Ups, dan berlangsung selama 976 hari. Selama itu, wanita asal Inggris telah bersin lebih dari 1 juta kali. Bagian otak yang mengendalikan penglihatan berada di belakang kepala. Menariknya, otak bagian kanan mengendalikan penglihatan sebelah kiri dan sebaliknya. Saat kamu berada di tempat berisik seperti konser, tutup kedua kupingmu biar pendengaranmu lebih tajam. Tekan tragus alias lekukan tulang rawan di depan lubang telinga ke dalam telinga, lalu arahkan telingamu ke lawan bicaramu. Saat kamu gugup, lipat keempat jemarimu dan luruskan jempolnya, kemudian tiup. Untuk menghentikan cegukan, taruh es batu di permukaan lidah, atau tutup kedua telinga dengan telapak tangan sambil minum air pakai sedotan dalam satu tarikan nafas. Cara lainnya, misalnya dengan menarik ujung lidah atau meluruskan tangan ke atas. Bunyi dengkur maksimal rata-rata manusia sebesar 60 desibel, atau sekeras percakapan biasa. Tapi kadang intensitasnya bisa sampai 80 desibel atau sekeras bunyi blender. Kalau mau bangun tidurmu lebih cepat, tahan nafas selama beberapa saat. Detak jantungmu akan lebih kencang dan tubuhmu akan memasuki mode aktif. Tapi jangan keseringan melakukannya ya. Kalau bangun tidurmu terlalu mendadak, jantungmu bisa stres. Saat moodmu berantakan, gigit pensil aja. Otot yang dipakai untuk tersenyum akan mulai aktif dan mengirim impuls khusus menuju otak agar menghasilkan endorfin. Cuma dalam sekejap, senyummu akan berubah jadi lebih tulus. Orang kinan cenderung mengunyah makanan dengan geraham kanan, sedangkan orang kidal seringnya menggunakan geraham kiri. Bau rosemary bisa membantumu mengaktifkan ingatan super. Kalau kamu perlu menghafal, rebahan di tempat tidurmu aja, lalu taruh rosemary di dekatmu. Dijamin deh, kamu akan bisa mengingat informasi secara cepat dan efektif. Kalau kakimu kebas, gelengkan kepala aja. Semenit kemudian, otot kakimu akan lebih rileks setelah kesemutanmu hilang. Otot yang ngebantu mata kita fokus bergerak sekitar 100.000 kali dalam sehari. Untuk mencapai jumlah segitu, kaki kita harus berjalan sejauh 80 km. Kondisi déjà vu sebetulnya dipicu oleh otak yang agak nge-lag. Menurut salah satu teori, déjà vu terjadi ketika otak memindahkan informasi ke bagian-bagiannya. Kalau prosesnya agak lelet, otak akan mendapat informasi ini sebanyak 2 kali. Dengan kata lain, dia akan memproses peristiwa yang telah terjadi. Di antara semua orang yang bisa menggerakkan daun telinga, cuma 30%-nya yang bisa menggerakkan salah satunya. Mulut terasa gatal saat makan nanas, karena nanas juga ikut memakan kita. Cuma buah ini yang diketahui mengandung bromelain, atau enzim pengurai protein. Tapi untungnya, lambung kita bisa menguraikan enzim ini. Kalau tenggorokanmu gatal, garuk aja telingamu. Salah satu sarafmu akan terstimulasi dan menyebabkan kejang di tenggorokan. Gatalmu pun segera lenyap. Anehnya, kita lebih banyak membakar kalori saat sedang tidur daripada cuma nonton TV. Coba deh minta temanmu duduk di kursi, lalu tempelin jari telunjukmu di dahinya. Kalau sudah, minta dia bangkit tanpa bantuan tangan. Pasti nggak akan bisa. Sama seperti ekor salamander yang bisa tumbuh lagi, tulang rawan manusia juga bisa beregenerasi. Sendi kita dikelilingi tulang rawan yang sangat elastis. Belum lama ini para ilmuwan menyatakan tulang rawan kita bisa pulih sendiri. Kemungkinan besar proses ini akan sangat efektif kalau terjadi di mata kaki, tapi kurang efektif di area lutut dan yang paling nggak efektif terjadi di pinggul.
Kalau kamu tiba-tiba kena vertigo saat lagi rebahan, tapakkan salah satu kakimu ke lantai. Otak akan tahu kalau kamu sedang berdiri di atas permukaan keras, sehingga sensasi menyakitkan itu akan hilang. Cuma 30% manusia yang bisa bikin lubang hidungnya membesar saat narik nafas. Orang yang menepuk punggungmu saat dipeluk secara nonverbal memintamu untuk melepasnya. Pemilik garis tangan tunggal cuma punya satu garis di telapak tangannya. Orang seperti ini sangat langka karena jumlahnya cuma 1,5% dari populasi dunia. Jadi, kebanyakan orang punya 2 garis tangan. Pria lebih mungkin memiliki garis tangan tunggal daripada wanita, dan di banyak kejadian, fitur ini diturunkan dalam keluarga. Umur kuncup pengecap di lidah kita sangat pendek, kurang lebih cuma 10-14 hari. Bibir ratusan kali lebih peka daripada ujung jemari kita. Kulit akan berkerut setelah lama terendam air. Tapi bukan karena jemarinya menyerap air sih, kerutan pada jari ini bisa bikin cengkeraman tangan kita lebih kuat. Menurut penelitian, bersin bisa bikin hidung kita melakukan riset. Saat bersin, sel di lapisan dalam hidung atau silia kembali fresh. Penderita anosmia nggak bisa ngebedain dan mendeteksi bau. Jumlah makanan yang kita konsumsi seumur hidup kurang lebih seberat 8 gajah Asia. Pantesan ya, kita juga menghabiskan hampir 4 tahun untuk makan. Kulit menganalisis 1 juta bit data per detik. Telinga dan hidung memproses 100.000 bit. Sedangkan lidah terbilang kurang produktif, karena cuma menganalisis 1.000 bit data. Multitasking sangat sulit dilakukan. Saat multitasking, otak kita terus beralih ke tugas lain secara cepat. Tapi kebanyakan dari kita malah akan melakukan kesalahan dan waktunya jadi molor 2 kali lebih lama dari biasanya. Selain itu, saat melakukan aktivitas fisik secara rutin, kita juga bisa mengaktifkan mental. Makanya, kita bisa jogging atau mandi sambil mikirin masalah pekerjaan. Orang-orang yang terus-terusan ngerapihin lengan bajunya kemungkinan sedang gugup. Nah, untuk nenangin diri, dia melakukan fidgeting. Kamu termasuk orang unik gak nih? Coba deh makan daun ketumbar. Bagi sebagian orang, daun ini berasa kayak sabun karena di dalamnya memang terdapat bahan pembuat sabun. Tapi cuma 4-14% manusia yang punya gen khusus untuk mendeteksinya. Kalau kamu juga termasuk di dalamnya, selamat. Orang dewasa akan menggerakkan 200-an otot saat berjalan 1 langkah. Mata kita selalu bergerak saat menangkap informasi visual. Kalau nggak gitu, citra visual yang kita peroleh nggak akan utuh. Tapi gerakan ini nggak teramati, karena otak kita bisa menjalankan fungsinya sebagai editor video canggih. Setelah menstabilkan citra yang tertangkap, otak menggabungkannya menjadi 1 video ciamik. Dinding lambung berganti setiap 3-4 hari sekali, agar organ ini nggak mencerna dirinya sendiri. Saat seseorang berbohong, suhu di sekitar hidung dan sudut matanya naik. Fenomena ini disebut efek Pinocchio. Hati adalah satu-satunya organ tubuh manusia yang bisa beregenerasi total. Meski bobotnya tinggal 25%, organ ini bisa kembali ke ukuran semula. Sinestesia termasuk kemampuan unik dan langka. Pemiliknya bisa ngerasain musik atau mendengarkan warna. Tapi cuma 1 dari 2.000 orang yang mengalaminya. Kuku tangan dan kaki manusia modern tumbuh lebih cepat daripada mereka yang hidup setengah abad yang lalu. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh konsumsi protein kita yang lebih banyak. Kita akan mulai kehausan setelah kehilangan cairan tubuh sebanyak 1% dari total berat badan. Kalau angkanya mencapai lebih dari 5%, kita akan pingsan. Dan kalau sampai 10%, akibatnya bisa sangat fatal. Otak bisa menghasilkan lebih dari 48 pikiran, cuma dalam 1 menit. Berarti kalau sejam bisa sampai 3.000 pikiran, dan kalau sehari lebih dari 70.000. Rambut di kepala kita kurang lebih sebanyak 150.000 helai, dan tiap helainya tumbuh sekitar 1,27 cm setiap bulan. Kalau semua helainya digabungin, panjangnya bisa mencapai 16 km setiap tahun. Saat kakimu kram, tarik jempol kaki ke arahmu. Ototmu akan berkontraksi hingga bisa mengurangi tegang. Di dalam usus kita terdapat bakteri penghasil listrik. Bakteri ini melepaskan elektron, kemudian menghasilkan arus listrik kecil. Mungkin dengan begini, dia bisa menghasilkan energi. Mungkin buat nyalain lampu di usus? Nggak tahu juga sih.
Seumur hidup, kita bisa mengingat sampai 150 triliun informasi. Kalau kamu gosok gigi sebelum makan atau minum, kuncup pengecapmu bisa kacau balau. Kebanyakan pasta gigi mengandung bahan kimia natrium lauryl ether sulfat dan natrium lauryl sulfat yang bikin kita kesulitan ngerasain manis, tapi malah gampang banget ngerasain pahit. Mutasi gen DEC2 bisa bikin kita fit dan kuat melek setiap malam. Pemilik kemampuan unik ini nggak akan kelelahan meski jarang tidur. Wah, gimana caranya ya biar punya superpower ini? Rata-rata mereka bangun tidur jam 4 atau jam 5 subuh, dan pemilik gen ini cuma 5% dari total populasi dunia. Hanya manusia yang bisa meneteskan air mata emosional. Makhluk hidup lain netesin air mata hanya untuk melumasi bola mata. Wanita punya lebih banyak kuncup pengecap daripada pria. Mungkin karena ini juga 35% wanita termasuk super tester atau orang yang sangat sensitif terhadap rasa. Tapi cuma 15% pria yang punya kemampuan serupa. Foto orang yang alisnya gundul akan sulit dikenali. Berarti memang alis kita lebih mempengaruhi proses pengenalan wajah daripada mata. Saat nyatuin kedua tangan, 50% manusia akan naruh jempol kanannya di atas jempol kiri. 49% sisanya naruh jempol kirinya di atas jempol kanan. Dan cuma 1%-nya yang naruh kedua jempol bersebelahan. Di dalam otak terdapat lebih dari 86 miliar sel saraf yang saling terhubung oleh 100 triliun koneksi. Jumlah segitu jauh lebih banyak dari total bintang di galaksi Bima Sakti. Kalau kamu mau sabar ngitungin sel saraf satu persatu, prosesnya akan berlangsung sampai 3.000 tahun. Emang kamu mau praktekin langsung? Kapasitas memori otak kita setara dengan 4 terabyte hard disk atau lebih dari 8 juta foto. Kita bisa ingat sampai 10.000 wajah orang lain. Jumlah ini memang bervariasi bagi masing-masing orang, tapi rata-ratanya sekitar 5.000. Nggak serta-merta bisa ingat sama namanya sih, tapi kita akan ingat dengan fiturnya. Dengan berjalan ke arah yang sama selama 12 jam setiap hari, kamu bisa mengelilingi bumi setelah 800 hari. Suku Bajo merupakan sekelompok orang nomaden yang tinggal di perairan Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Karena mutasi DNA, mereka bisa menyelam selama 13 menit pada kedalaman 61 meter. Keju biru bisa mempengaruhi mimpi dengan membuatnya lebih jelas. Saat naik pesawat, telinga kita bisa sakit dan meletup-letup. Makan permen karet bisa mengatasi masalah ini loh. Dengan begini, saluran penghubung tenggorokan dan telinga tengah alias tuba eustachius bisa ngebuka. Setelah saluran ini ngebuka, tekanan di dalam telinga akan lebih seimbang, sehingga bunyi letupan akan langsung hilang. Bisa juga dengan menguap. Mimpi merupakan kombinasi antara imajinasi, ingatan, dan pengetahuan kompleks. Rata-rata orang mengalami 4-7 mimpi setiap malam, tapi cuma sebagian kecil yang bisa mengingatnya. Meskipun sidik jari kita rusak, polanya bisa kembali ke bentuk semula. Saat kamu perlu berhadapan dengan orang yang lagi komplain, pasang cermin aja di belakang punggungmu. Orang yang marah-marah di dekatmu akan melihat dirinya di dalam cermin. Kemudian, akan mengurungkan perilaku kasarnya. Siapa juga yang mau ngelihat dirinya dalam kondisi begitu kan? Saat menua, kaki kita cenderung membesar sebab ligamen dan tendon di telapak kaki makin lemah. Karena bentuknya semakin pipih, telapak kaki kita jadi lebih lebar dan panjang. Cuma 3% manusia yang punya garis berbentuk X di kedua telapak tangannya. Di banyak budaya, bentuk garis ini dipercaya sebagai tanda kepribadian kuat. 73% otak manusia terdiri dari air, sama seperti jantung. Kalau sampai otakmu kehilangan 2% cairannya, kamu pasti akan mulai kecapean, ingatanmu makin acak-acakan, konsentrasimu gampang buyar, dan moodmu jadi berantakan. Tinggi badan kebanyakan orang sama dengan panjang rentang tangannya. Mau kamu cek dulu? Ya udah. Mutasi gen khusus bisa menghasilkan tulang super padat yang sulit patah. Tulang ini berkali-kali lipat lebih kuat dari tulang manusia biasa. Pemilik superpower ini juga cenderung lebih awet muda karena kulitnya glowing terus. Saat menatap langit biru, kamu pernah lihat titik kecil yang bergerak-gerak nggak? Biasanya, pola ini cuma terlihat selama 1 atau 2 detik. Kadang juga kelihatan mirip cacing kecil. Bentuk ini sebetulnya sel darah putih yang bergerak-gerak di depan retina. Jaringan di belakang bola mata ini sangat peka cahaya, tapi kebanyakan orang nggak akan melihatnya, kecuali kalau diminta.
Kalau lawan bicaramu ngangkat alisnya saat kamu cerita, kemungkinan dia sangat tertarik dengan ceritamu. Kalau diurai semua, untai DNA kita bisa sepanjang 16 miliar kilometer atau 40.000 kali jarak bumi ke bulan. Gigi manusia hampir sekuat gigi hiu loh. Email gigi kita merupakan bahan terkeras di seluruh tubuh. Efisiensi lubang hidung nggak selalu sama. Saat kita bernafas, salah satu lubangnya akan bekerja lebih ekstra. Dan tiap beberapa jam sekali, proses ini akan berganti. Telinga kanan kita lebih responsif terhadap obrolan, dan telinga kiri lebih peka terhadap musik. Para peneliti memperkirakan hal ini disebabkan oleh otak kiri kita yang memproses bahasa lisan. Sedangkan otak kanan mengurusi musik dan kreativitas. Bibir kita kelihatan merah karena di bawah kulitnya terdapat banyak pembuluh kapiler. Saat menikmati makanan atau minuman dingin, kita bisa tiba-tiba ngerasain sakit kepala. Kondisi ini disebabkan oleh saraf di langit-langit mulut yang ikut dingin. Kemudian, saraf ini mengirim sinyal ke otak, memintanya untuk stop. Kalau kamu mengalaminya, tempelin aja lidahmu ke langit-langit mulut. Tempelin terus kuat-kuat hingga sakitmu reda. Bibir nggak bisa berkeringat karena di situ nggak ada kelenjar keringat. Bibir juga nggak punya kelenjar yang menghasilkan lapisan pelindung khusus agar kulitnya tetap terhidrasi. Makanya, bagian tubuh ini sangat rentan terhadap sinar matahari, angin, dan hawa dingin. Selain itu, bibir lebih gampang mengering daripada bagian tubuh lain. Kita nggak akan bisa ngerasain makanan tanpa air liur. Kuncup pengecap di lidah punya reseptor khusus yang mendeteksi berbagai rasa. Tapi kalau nggak ada cairan, rasa tersebut nggak akan berikatan dengan molekul. Di dalam tubuh kita cuma ada sebagian sel yang akan terus bertahan seumur hidup. Di antaranya yaitu sel lensa mata bagian dalam, sel otot jantung, dan neuron korteks cerebral atau lapisan luar otak kita. Generasi milenial saat ini berumur 25-40 tahun. Mereka cenderung lebih pelupa dari generasi sebelumnya. Tingkat stres yang lebih tinggi diduga telah jadi alasan utamanya. Orang albino cuma punya sedikit melanin atau malah nggak punya sama sekali. Pigmen ini memberi warna rambut, kulit, dan mata kita. Albinisme termasuk kondisi langka, dan di Amerika Serikat saja penyandangnya cuma 1 dari 18.000 hingga 20.000 orang. Yang lebih langka lagi juga ada kok, namanya albinisme okuler. Menurut perkiraan para ahli, penyandang albinisme okuler cuma 1 dari 50.000 orang. Dalam sehari saja, darah di dalam tubuh mengalir sepanjang 19.000 km atau setengah kali keliling bumi. Hampir 25% kolesterol kita berada di dalam otak. Bahan ini mampu meningkatkan kemampuan mengingat dan belajar kita. Tapi, sawar darah otak menghalangi sel mengambil kolesterol dari darah. Makanya, otak memproduksi kolesterolnya sendiri. Gigi kita nggak termasuk tulang, padahal menjadi bagian dari sistem rangka. Mungkin karena gigi nggak bisa beregenerasi ya. Tapi kalau tulang lain lagi sih. Meski sudah patah, ia akan pulih dan memproduksi sel tulang baru. Mata kita bisa melihat objek cuma dalam waktu 13 milidetik, dan otak bisa memproses citranya. Padahal untuk berkedip saja, mata kita akan tertutup selama 100-400 milidetik. Sinar matahari yang terang bisa bikin 17-35% orang bersin. Fenomena ini dinamakan dengan refleks bersin fotik. Jemari kita sangat sensitif dan bisa ngerasain objek yang lebih mini dari diameter rambut kita. Artinya, kalau jari kita seukuran bumi, kita masih bisa ngeliat perbedaan antara mobil dengan rumah. Kalau di restoran ada bagian kalori, pengunjungnya cenderung pesan makanan yang kurang sehat plus tinggi kalori. Mereka akan membandingkan antara burger dengan salad Caesar porsi jumbo, lalu menganggap kalorinya nggak begitu tinggi. Karena burger dianggap lebih enak, mereka juga pesan burger. Tapi kalau mereka nggak tahu kalori kedua makanan ini, mereka akan pesan makanan yang lebih sehat.